Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema di dalam Dia ada kehidupan. Bacaan utama Roma pasal 6 ayat 1b sampai ayat 11 dan bacaan pendukung Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 21 dan Matius 10 ayat 24 sampai 39 dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2, kiranya Bapak Ibu dapat membacanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang tampaknya memiliki segala sesuatu tetapi hidupnya terasa kosong? Sebaliknya, ada orang yang hidup dalam keterbatasan, namun tetap memiliki sukacita, pengharapan, dan kekuatan untuk menjalani hari-harinya. Apa yang sebenarnya membedakan keduanya? Pertanyaan ini membawa kita kepada fenomena hidup yang sangat penting. Apakah hidup yang sesungguhnya hanya berarti bernafas, bekerja, makan, dan menjalani rutinitas setiap hari? Ataukah ada kehidupan yang lebih dalam daripada sekadar keberadaan fisik? Ada banyak orang mengira bahwa kehidupan sejati ditemukan di dalam keberhasilan, kekayaan, jabatan, atau pengakuan manusia. Namun, seringkali setelah semua itu diperoleh, hati tetap merasa hampa. Sebab manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup secara jasmani, tetapi juga untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berkata, di dalam Dia ada kehidupan. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 menjelaskan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, orang percaya menerima hidup yang baru. Kehidupan itu bukan sekadar janji untuk masa depan, tetapi realitas yang dapat dialami sekarang. Karena itu, mari kita melihat lebih dalam apa arti kehidupan yang ada di dalam Kristus itu. Yang pertama adalah, di dalam Kristus kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Perhatikanlah, dalam Roma 6 ayat 2, Paulus mengajukan pertanyaan yang menggugah pikiran kita. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita bisa hidup di dalamnya? Saudara, Paulus sedang menolong jemaat untuk memahami identitas mereka yang baru. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Artinya, manusia lama yang diperbudak dosa telah disalibkan bersama Kristus. Namun, di sini muncul sebuah pertanyaan yang menarik. Jika kita sudah mati terhadap dosa, mengapa kita masih bergumul dengan dosa? Jawabannya adalah, karena kematian terhadap dosa bukan berarti godaan dosa hilang sama sekali. Tetapi kuasa dosa tidak lagi menjadi tuan atas hidup kita. Sebab begini, sebelum mengenal Kristus, manusia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Tetapi setelah berada di dalam Kristus, kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa dan ya kepada kehendak Allah. Cobalah saudara bayangkan seorang narapidana yang telah dibebaskan secara resmi oleh negara.
selama berada di dalam penjara, ia harus menaati seluruh aturan penjara karena ia berada di bawah kuasa sistem tersebut. Tetapi ketika surat pembebasan telah diberikan, ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan penjara. Akan sangat aneh jika orang yang telah bebas itu tetap tinggal di penjara atau di selnya dan hidup seperti seorang tahanan. Ia memang masih mengingat kehidupan lamanya, tetapi statusnya sudah berubah. Demikian pula orang percaya, saudara. Kita pernah menjadi tahanan dosa, tetapi melalui Kristus kita telah dibebaskan. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup sesuai identitas baru yang telah Allah berikan di dalam Kristus. Ada kehidupan yang membebaskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua adalah di dalam Kristus ada pemeliharaan Allah di tengah keadaan yang sulit. Bacaan dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 menceritakan pengalaman Hagar dan Ismail. Mereka diusir dari rumah Abraham dan harus mengembara di padang gurun. Persediaan air habis, situasi tampak tanpa harapan. Sebagai seorang ibu, Hagar tidak sanggup melihat penderitaan anaknya. Ia duduk menjauh dan menangis. Dari sudut pandang manusia, kisah mereka tampaknya akan berakhir dengan kematian. Namun, justru di titik paling rendah itulah Allah bertindak. Allah mendengar tangisan Ismail. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur yang sebelumnya tidak ia sadari. Kisah ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa Allah tidak langsung menunjukkan sumur itu sejak awal? Saudara, seringkali Allah bekerja bukan hanya untuk mengubah keadaan, tetapi juga untuk mengajar manusia agar mengenalnya lebih dalam. Dalam kesesakan, manusia belajar bahwa sumber kehidupan bukanlah kemampuan dirinya sendiri, melainkan pertolongan Tuhan. Ada banyak orang berpikir bahwa kehidupan hanya ada ketika semua berjalan lancar. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan sejati tetap ada. Bahkan ketika kita berada di padang gurun pengalaman kehidupan. Ilustrasinya seperti ini, saudara. Seorang pendaki gunung pernah tersesat karena kabut tebal. Ia panik karena merasa tidak menemukan jalan keluar. Setelah beberapa jam, seorang pemandu datang dan menunjukkan bahwa jalur yang benar sebenarnya hanya beberapa meter dari tempat dia berdiri. Jalurnya sudah ada sejak awal, tetapi kabut membuatnya tidak dapat melihatnya. Saudara, seringkali masalah hidup menjadi seperti kabut yang menutupi pandangan kita. Kita mengira Tuhan meninggalkan kita. Padahal Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap memelihara. Dan Tuhan tetap menyediakan jalan keluar yang mungkin belum kita lihat. Di dalam Kristus ada kehidupan yang dipelihara oleh Allah. Bahkan ketika keadaan terlihat mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga adalah di dalam Kristus ada keberanian untuk tetap setia. Dalam Matius 10 ayat 24 sampai 39, Yesus berbicara kepada para muridnya mengenai harga mengikut Dia. Yesus tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari tantangan. Sebaliknya, Ia berkata bahwa pengikutnya akan menghadapi penolakan, kesulitan,
bahkan penganiayaan. Ini mungkin menimbulkan pertanyaan, jika di dalam Kristus ada kehidupan, mengapa masih ada penderitaan? Jawabannya, karena kehidupan yang Kristus berikan bukanlah kehidupan yang bebas masalah, melainkan kehidupan yang memiliki tujuan, memiliki makna, dan kemenangan di tengah masalah. Yesus berkata di ayat 39, siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, perkataan ini tampak paradoks. Namun, Yesus sedang mengajarkan bahwa hidup sejati ditemukan ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ingat, orang yang hanya berusaha menyelamatkan dirinya sendiri akan hidup dalam ketakutan. Tetapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus akan menemukan keberanian yang sejati. Biar jelas saya berikan ilustrasi. Sebuah biji gandum yang disimpan dalam kotak kaca akan tetap utuh selama bertahun-tahun. Ia aman, tidak rusak, dan tidak mengalami apapun. Tetapi biji itu juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, ketika biji itu ditanam ke dalam tanah, dia harus mati sebagai biji, kulitnya pecah, dan bentuk lamanya hilang. Namun, dari proses itulah muncul kehidupan baru yang menghasilkan banyak buah. Demikian juga saudara dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, mungkin ada kenyamanan yang harus dilepaskan, ada pengorbanan yang harus dilakukan, dan ada tantangan yang harus dihadapi. Namun, justru di sanalah kehidupan sejati bertumbuh. Di dalam Kristus ada kehidupan yang memberi keberanian untuk tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga bacaan kita hari ini mengarahkan kita kepada satu kebenaran yang sama. Roma 6 mengajarkan bahwa di dalam Kristus kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kejadian 21 menunjukkan bahwa di dalam pemeliharaan Allah selalu ada kehidupan, bahkan ketika kita berada di padang gurun. Dan Matius 10 mengingatkan bahwa kehidupan sejati ditemukan ketika kita setia mengikut Kristus, sekalipun harus menghadapi tantangan. Karena itu, marilah sejenak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih hidup seperti manusia lama yang diperbudak dosa? Atau apakah saya percaya bahwa Allah tetap memelihara saya di tengah kesulitan? Atau apakah saya berani tetap setia kepada Kristus dalam setiap keadaan? Saudara, dunia menawarkan banyak hal yang tampak memberi kehidupan, tetapi semuanya bersifat sementara. Hanya Kristus yang memberikan kehidupan yang sejati, kehidupan yang mengubah, memelihara, dan menyelamatkan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk hidup lebih dekat kepadanya. Sebab ketika kita berada di dalam Kristus, kita tidak hanya memiliki harapan untuk masa depan, tetapi juga kekuatan untuk menjalani hari ini. Di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan yang mengalahkan dosa. Kehidupan yang bertahan di tengah padang gurun. Kehidupan yang memberi keberanian untuk tetap setia. Dan kehidupan itu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.